bergejolak keras dan terus teraduk. Tepi pantai bukan tempat yang ideal untuk dijadikan tempat tinggal. Panas kekeringan, hujan kebasahan, belum lagi gulungan ombak yang tanpa henti. Tapi dengan kondisi yang ekstrim seperti ini, ternyata ada yang betah tinggal di sini. Kita mungkin tidak sempat memperhatikan mereka karena mereka pandai bersembunyi. Ini dia. Cepat banget ya. Coba kita gali. Ini adalah Pacific Mole Crab atau kepiting pasir. Kamu mungkin pernah melihat lubang kecil yang mereka buat. Yap, itu rumah mereka. Well, tepatnya rumah sementara mereka. Sesungguhnya, seluruh wilayah garis pantai ini adalah rumah mereka. Mereka menghabiskan hidup mereka tepat di bawah permukaan pasir, di mana ombak tak berhenti menerjang. Flux yang tanpa henti ini ternyata menawarkan sesuatu yang tak bisa mereka tolak. Setiap ombak yang datang akan mengantarkan plankton dan delivery lezat lainnya, seperti prasmanan, all you can eat. Bedanya, mereka tidak perlu antri seperti ini. Apalagi sampai ribut kayak begini. Hutan rendah. Mereka hanya perlu mengintip dari bawah pasir, lalu menggunakan antena berbulu mereka untuk menyaring plankton langsung dari air. Tetapi mereka tidak bisa seperti ini terus, duduk-duduk santai sambil menyaring makanan sepanjang hari. Mole crab hanya ingin tinggal di zona swash. Zona swash adalah bagian ini, di mana ombak memecah dan menyapu pantai. Tapi zona swash tidak menetap di satu tempat. Zona ini akan terus bergerak beriringan dengan ombak, naik turun garis pantai. Nggak ada pilihan lain. Mole crab pun harus bergerak bersama ombak. Meskipun terus terbawa arus dan tergulung ombak, mereka tetap sabar dan bertahan. Karena mereka tahu kalau ini semua adalah ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Tapi sialnya, mereka bukanlah satu-satu makhluk di pantai ini yang mencari makan. Bagi burung camar, mereka adalah kudapan lezat yang sangat mudah didapat. Burung-burung ini dengan mudah memunguti mole crab dari pasir. Terus gimana dong? Bagaimana kalau kita menggali lebih dalam ke dalam pasir untuk menghindari burung-burung ini? Seru salah satu mole crab pada zaman dahulu kala. Akhirnya, mole crab pun berevolusi menjadi penggali yang hebat. Mereka bisa menghilang dalam sekejap. Menyelusup ke bawah pasir untuk bersembunyi.
dan mereka menggali dengan sangat cepat. Tapi apa yang membuat mereka begitu pandai menggali? Para peneliti di UC Berkeley juga penasaran akan hal ini, dan mereka ingin mencari tahu. Jadi, mereka membuat percobaan di dalam lab, dan mereka merekam mole crab beraksi menggunakan kamera berkecepatan tinggi. Ternyata, mole crab menggali pasir ke arah belakang, menggunakan pantat runcing mereka. Asal kamu tahu aja ya, memindahkan pasir adalah... Tunggu. Kenapa jadi ngegas ya? Tiba-tiba jadi ingat audisi biskuat. Asal lu tahu aja Malin, lu gak usah pernah ngambil duit gua di lemari. Asal lu tahu aja Malin. Memindahkan pasir yang padat adalah pekerjaan yang berat. Karena butir-butir pasir saling menempel satu sama lain, membuat mereka sulit untuk ditembus. Jadi, mole crab berubah menjadi engineer atau menjadi construction worker, yang bahasa gaulnya adalah kuproy. Don't let your kids watch it! Mereka mengaduk pasir basah dengan ekornya sehingga melunak, yang akan memudahkan mereka bergerak. Ini adalah sebuah proses yang disebut likuifaksi. Pada dasarnya, kegiatan mengaduk pasir dengan air ini akan melonggarkan butir-butir pasir dengan membuat pasir menjadi semi cair, seperti bubur bayi. Kemudian, mereka mendorong pasir yang longgar tersebut ke atas permukaan dengan menggunakan 5 pasang kaki mereka. Lihat kan? Keren juga ya. Tidak ada time out bagi ombak. Ombak akan terus menggulung. Begitupun dengan mole crab. Mereka akan terus terombang-ambing siang dan malam. Tapi mereka melaluinya dengan sabar dan penuh tanggung jawab, karena ini adalah jalan yang mereka pilih. Hewan yang tangguh menurut saya. Tapi sehebat apapun mereka bisa bertahan hidup di kerasnya garis pantai, mole crab tidak bisa lari dari manusia. Di Indonesia, mole crab dikenal dengan nama yutuk, dan mereka merupakan kuliner yang cukup populer, sampai-sampai dibuat jadi lagu. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hampir seluruh masyarakat pesisir pantai di Indonesia mengenal mole crab. Nama yang diberikan kepada mole crab pun beraneka ragam. Ada yang bilang yutuk, rutuk, buyutuk, kumbang laut, undur-undur laut, dan lainnya. Tapi meskipun memiliki banyak nama yang berbeda, masyarakat Indonesia setuju akan satu hal. Mereka lezat. Karena kelezatannya, mole crab bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Mulai dari yang ribet seperti tumis asam manis, saus padang, sampai yang mudah seperti rempeyek. Bahkan cukup ditumis menggunakan garam pun sudah enak. Dan konon katanya rasanya lebih enak daripada udang. Tapi saya belum pernah coba sih. Nggak cuma di Indonesia aja. Kelezatan mole crab pun sudah mendunia. Gimana? Enak mas? Gimana sih? Enak nggak? Senyum tapi kok geleng-geleng. Gimana mas? Enak? Aca. Selain manusia, ikan dan burung adalah predator utama mole crab. Beberapa jenis burung dan ikan hanya memangsa mole crab sebagai diet utamanya. Selain dimakan, mole crab juga sering digunakan sebagai umpan pancing. Mata pancing? Yes! Mata
pancing, yes. Mata pancing, yes. Mata pancing. Yes. Luar biasa. Mata pancing. Yes. Mungkin mereka kesal, tapi mereka melaluinya dengan sabar dan penuh tanggung jawab, karena ini adalah jalan yang mereka pilih. Tanpa sakit hati, mole crab membalas perlakuan kita ke mereka dengan perbuatan baik. Karena mole crab hidup di pasir, dan pasir adalah area yang paling sering terkontaminasi, maka mereka memainkan peran penting dalam ekosistem pantai, yaitu menekan jumlah asam domuat di laut. Asam domuat adalah racun alami yang diproduksi oleh ganggang mikroskopis, yang jika dikonsumsi akan menyebabkan keracunan amnesik yang serius pada hewan tingkat tinggi, termasuk manusia. Hewan filter feeder seperti udang, kerang, dan mole crab memakan zat-zat beracun di dalam air laut, membuat air laut menjadi sehat, dan secara langsung menunjang kesinambungan rantai makanan. Dengan manfaat yang begitu banyak, sungguh mengejutkan bahwa populasi mole crab belum terpengaruh secara signifikan. Mole crab masih tersebar hampir di seluruh pantai di dunia. Tapi kita tetap harus berhati-hati, karena jika mereka sampai punah, air laut bisa saja menjadi beracun bagi semua makhluk hidup. Dari mole crab, kita belajar tentang betapa pentingnya memiliki dendam dan musuh. Karena jika kita terus membalas keburukan dengan kebaikan, maka kita akan bernasib sama seperti mole crab, terus dimanfaatkan. Karena sebaik apapun usaha kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Bahkan ada saja yang memusuhi kita tanpa alasan yang jelas. Tapi jangan takut, karena dengan memiliki musuh, kita jadi punya batasan. Batasan agar kita tidak menjadi sombong, merasa diri paling benar, sok, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak musuh, harusnya kualitas kita sebagai manusia akan semakin terlihat. Ibarat emas yang semakin digosok, akan semakin kinclong. Tunggu deh, ini penutup salah enggak, tapi bener juga enggak. Gimana ya? Hebat. Diskusi kalian tuh memang berbobot. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.